berani menghadapi. Kita nggak usah takut, karena Papa berjanji Dia pasti akan menyelesaikan. Apalagi kita tahu di balik masalah itu ada berkat yang luar biasa. Belajar dari Yusuf lagi, saya. Belajar dari Yusuf. Amin. Bagaimana dia menghadapi semuanya itu dengan enak sekali, tanpa dia ngeluh, tanpa dia nyalakan siapa-siapa. Kesimpulannya, saudara, masalah yang kita hadapi, dengarkan, ini konsep penting sekali. Karena kesalahan ini sudah terjadi sejak di Taman Eden. Dengarkan, 100% orang yang menghadapi masalah akan selalu cari kambing hitam. Ini gara-gara siapa ya? Ini gara-gara siapa? Nah, biasanya kalau suami istri pasti saling nyalakan berdua. Ayo ngaku yang sudah menikah. Betul, pasti gara-gara kamu. Ini pasti gara-gara kamu. Nah, ini sudah sejak Taman Eden begitu. Nah, kalau kita punya masalah, lalu kita cari kambing hitamnya, Yusuf nggak usah cari kambing hitam. Dia tahu kok siapa penyebab masalahnya. Siapa penyebab masalah terakhir? Tante Po. Ya, Tante Potifar. Betul nggak? Yusuf tahu ini sumber masalahnya. Tapi tidak satu kali pun dia menyalahkan. Maka itu jangan cari ini gara-gara siapa. Kenapa ini begini? Gak usah. Percuma kita nyari penyebabnya juga. Karena penyebabnya sudah tahu bahwa Papa melatih kita untuk kuat dengan menghadapi semuanya itu. Ya sudah, kita harus terima keadaan itu. Oke, sampaikan kepada semua orang di sekitar kita. Masalah itu gak ada. Masalahnya semua orang punya juga. Iya toh? Jadi gampang sekali dalam menghadapi hidup itu. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 13 dan ayat 19. Dua ayat itu bagus sekali. Silakan dibaca. Iya sudah. Jadi segala perkara itu berapa? Ya semua. Semua perkara, semua masalah, semua apa saja dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya sudah. Ayat 19-nya ini apa? 15. Ayo baca. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Haleluya, katakan amin. Tapi perhatikan kuncinya di ayat 19. Ini yang seringkali jadi masalah baru. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu. Masalah itu datang karena keinginan kita yang harus dipenuhi. Nah, maka itu tadi dalam beberapa jawaban dan ketemu itu. Apa itu masalah? Ya kalau nggak bisa terpenuhi apa yang diinginkannya, nggak bisa ada jalan keluar menghadapi semua itu. Nah, jadi sumbernya pada keinginan diri kita sendiri. Kenapa orang punya utang? Ya karena melebihi dari keperluannya. Maka itu kita harus membedakan sekarang mana keperluan, mana keinginan. Jadi jangan memaksa Papa di surga untuk memenuhi keinginan kita. Yang Dia penuhi keperluan kita. Nah, konyolnya kalau saya pakai kata ini, seringkali kita tuh nggak tahu sendiri. Aku ini perlu atau ingin nggak tahu, sudah campur aduk. Betul nggak? Mau jadi kacau semuanya itu. Nah, kita harus bisa membedakan sekarang ini. Nah, saya kira saya berkata kepada saudara itu, jadi kami dua ini bisa berkata cukup. Ya, kami dua bisa berkata cukup. Maka itu ketika kami bisa dapat lebih, yang lebih itu kami salurkan. Yang cukup itu yang untuk kami bisa berkata cukup. Saya bilang, wah saya belum pernah menemukan konsep hidup seperti ini. Memang harusnya begitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana keinginan dan mana keperluan. Kita bisa membedakan. Siap jadi pemenang? Amin. Jadi ulangi, masalah itu ada atau tidak? Tidak ada. Karena semua orang punya kok. Semua orang punya. Jadi kita nggak perlu pusing. Kalau kita ada sampai hari ini, kita pasti sudah pernah melewati begitu banyak masalah. Tahun-tahun yang sudah kita lewati.
Dan toh kita masih segar bugar sampai hari ini, nggak apa-apa. Ya sudah kalau begitu. Kalau dia datang lagi, sudah biasa, hafal. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan dengan ini kita bisa jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Puji Tuhan.